Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Nafdian Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemarin Bani Fida. Yang terhormat kepada Bapak Pengurus, para dewan guru, teman-teman saya serta keluarga saya di rumah ya. Saya cintai serta saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Iza Manhidah, saya dari kelas 9 MTs Lari Bani Fida. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan pertanyaan jenis saya tentang pelajaran IPA, yakni sistem peredaran darah manusia yang kedua. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi manusia itu termasuk makhluk yang peredaran darah dengan peredaran darah tertutup, karena semua darah dalam tubuh manusia itu selalu berada di dalam pembuluh darah. Nah, lanjut, setiap beredar darah itu akan melewati jantung 2 kali, sehingga dia itu disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, terus habis itu di sini ada peredaran darah itu peredaran darah sendiri itu dibagi menjadi 2. Ini peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung atau di bilik kanan, lalu dia itu akan menuju ke paru-paru, lalu dia itu akan balik lagi ke jantung dari serambi kiri. Nah, sedangkan kalau peredaran darah besar, dia itu akan mulai dari jantung, yakni ada bilik kiri, lalu dia itu akan mengalir ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung dengan serambi kanan. Ya, oke. Jadi begitu. Nah, terus habis itu yang kedua ya, cabang kedua yang menjelaskan frekuensi denyut jantung. Nah, jadi frekuensi denyut jantung itu pokoknya tergantung dengan kegiatan aktivitas yang kita lakuin. Nah, jadi kalau misalkan kegiatan aktif ya pokoknya frekuensi denyut jantung itu ya banyak lah ya, yang pertama itu karena kegiatan aktivitas kegiatan aktivitas tubuh. Nah, jadi misalkan kita tuh melakukan aktivitas banyak, maka dia tuh kan perlu banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen. Nah, maka dari itu jantung itu akan memompa lebih cepat dibanding orang yang tidak beraktivitas. Nah, contoh aktivitas itu ya kayak pokoknya dibanding kita tuh kayak misalkan olahraga, lari atau apa itu lebih jantungnya lebih memompa cepat daripada kalau kita tuh duduk atau tidur bersantai gitu lah. Lanjut, di sini tuh ada yang kedua, ya, ini adalah jenis karena jenis ya pokoknya tuh jenis kelamin opsi ya nah jadi perempuan itu kan lebih tinggi frekuensi denyut jantungnya daripada laki-laki. Nah, perempuan normal itu memiliki 72 hingga 80 sampai 80 denyut per menit denyut jantung per menitnya, sedangkan laki-laki hanya memiliki 64 hingga 72 denyut jantung per menitnya. Terus di sini karena faktor suhu tubuh. Nah, jadi semakin tinggi suhu tubuh kita maka makin cepat frekuensinya, karena itu tuh semakin tinggi proses metabolismenya dan perlu lebih banyak pasokan O2 dan perlu pengeluaran CO2. Lanjut, terus di sini ada karena faktor umur. Nah, jadi kalau janin itu memiliki frekuensi denyut jantung 140 hingga 160 denyut jantung per menitnya, karena makin kita tuh bertambah usianya maka makin turun juga frekuensi denyut jantungnya, karena proporsi kebutuhan energi kita tuh menjadi lebih berkurang kan. Lanjut, nah terus abis itu ada komposisi ion yang terakhir. Nah, jadi komposisi ion itu normal, pokoknya tergantung keseimbangan komposisi ion dalam darah. Kalau normal itu tergantung keseimbangan komposisi ion dalam darah, sedangkan kalau tidak seimbang itu akan menyebabkan bahaya bagi jantung. Lanjut, yang terakhir, cabang terakhir yaitu adalah penggolongan darah atau karakteristik. Nah, jadi darah sendiri terdapat dikelompokkan dari sistem ABO, Rhesus atau RH, dan sistem MN. Nah, yang sering dipakai itu adalah sistem ABO dan sistem Rhesus. Nah, di sini, jadi sistem ABO itu dibagi menjadi 4 golongan, yaitu A, AB, AB, dan O. Nah,
Ini tuh dibedakan karena aglutinogen atau ini antigen pada permukaan eritrosit pada ya pokoknya pada permukaan eritrosit. Nah, dan antibodi atau yang disebut dengan aglutinum dalam plasma. Nah, dua jenis antigen di sel darah merah itu Nah, pokoknya itu di penggolongan darah itu dapat dua jenis antigen di sel darah merah dan antibodi darah pada peredaran pokoknya itu ya pokoknya dalam ini peredaran darah plasma. Nah, jadi dalam plasma darah yang menentukan sehingga dia itu tuh yang menentukan jenis golongan darah orang-orang ya. Contohnya itu ada antigen A, antigen B, antibodi anti A dan antibodi anti B. Lanjut, yang terakhir yaitu tentang resus. Nah, jadi resus itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni resus positif dan resus negatif. Nah, resus positif jadi buat apa sih resus dan pokoknya itu buat apa sih penggolongan darah itu? Nah, jadi penggolongan darah itu berfungsi pokoknya itu sangat penting untuk kalau kita tuh mau transfusi darah atau kita tuh butuh transfusi darah. Nah, jadi karena kalau misalkan golongan darahnya nggak cocok, maka itu tuh akan terjadi pembekuan atau penggumpalan bagi yang si penerima darahnya. Nah, golongan darah AB itu disebut resipien universal karena dia itu bisa menerima darah dari golongan darah apapun, sedangkan golongan darah O disebut sebagai donor universal karena dia itu bisa mendonorkan darah ke siapapun. Nah, tapi biasanya kalau kayak perawat-perawat itu mengusahakan golongan darahnya itu sama dulu, baru kalau misalkan kayak udah kepepet gak ada tuh baru pakai golongan darah A atau O. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.